Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan penting buat kamu ya, yang perlu kamu dengar untuk tahun 2026. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, dan bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Apa sih pesan penting buat kamu? Dan ingat, ambil yang resonate karena di sini kartunya banyak banget. Aku akan tarik kartu banyak ya, dari oracle-nya 4, kemudian dari kartu tarotnya juga, dan ada love-nya juga ya. Oke, di sini ada reconsider. Reconsider ini tentang pertimbangan ya. Pertimbangan ini kayak meminta kamu untuk mempertimbangkan kembali apa yang akan kamu lakukan atau ingin kamu lakukan gitu ya. Kamu harus lihat-lihat dulu gitu ya, dan juga perhatikan kembali ya. Kalau misalkan ingin membuat keputusan ya, kamu harus lihat konsekuensinya, pro dan kontranya, sebab akibatnya gitu loh ya, agar nanti ketika kamu membuat keputusan tersebut kamu nggak menyesal gitu loh. Kamu benar-benar sudah mempertimbangkan baik-baik gitu ya. Dan sama juga kalau kamu ingin melakukan sesuatu gitu, contoh kamu ingin membuka usaha bisnis sendiri, nah itu pertimbangkan kembali, lihat kembali ya, apakah benar persiapan kamu itu benar-benar sudah lengkap atau benar-benar sudah siap gitu, atau belum gitu loh ya. Jadi jangan terburu-buru. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada the romance. Roman ini berbicara tentang romansa ya, atau cinta. Ada kaitannya dengan heart atau hati kamu. Ada beberapa di sini yang aku rasa kamu mungkin akan bisa memulihkan hati kamu. Kamu akan bisa lebih mencintai diri kamu sendiri ya, gitu. Jadi kayak hati kamu yang sebelumnya broken gitu ya, patah jadi dua gitu ya, kamu berusaha untuk mengobatinya, akhirnya bisa lagi nyatu gitu ya. Intinya tuh gitu ya, bisa kembali lagi utuh kembali gitu loh. Jadi kamu kayak menemukan cinta dalam diri kamu gitu. Kamu akan lebih self love di sini yang aku lihat, dan kamu akan lebih mengutamakan apa yang kamu rasakan ya, mendahulukan perasaan kamu ya. Maksudnya mendahulukan perasaan kamu ini bukan kamunya menjadi egois, beda ya. Self love, mencintai diri sendiri, yang artinya self love ya, menghargai diri sendiri, dengan egois itu beda ya. Jadi perhatikan di sini gitu. Kalau egois itu dia tidak peduli dengan perasaan orang lain, bahkan menyakiti orang lain, merugikan orang lain, itu nggak peduli. Itu namanya egois ya. Tapi kalau di sini enggak gitu. Kamu lebih mendengarkan kata hati kamu. Contoh, kalau dulunya kamu nggak enakan sama orang ya, kemudian kamu ngelakuin, contoh orang itu tuh kayak minta bantuan sama kamu karena kamu nggak enakan, kamu tolong gitu. Tapi setelah kamu tolong, orang tersebut nggak menghargai kebaikan kamu. Nah ini kan bikin hati kamu kecewa ya, sakit hati gitu. Nah ini yang dinamakan nggak mendengarkan kata hati gitu loh. Padahal hatinya tuh nggak ingin gitu, pengen menolak tapi nggak berani berkata tidak gitu karena nggak enakan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya siapa yang kecewa? Diri sendiri, karena mengabaikan perasaan sendiri, dan pelan-pelan harga diri kamu diinjak-injak oleh orang tersebut gitu, karena orang tersebut tidak menghargai kebaikan kamu gitu loh ya. Makanya di sini kamu akan lebih bisa mendengarkan kata hati kamu. Kamu gak seperti itu lagi gitu. Kamu akan berani menolak, berani berkata tidak ketika memang kamu gak ingin melakukan gitu. Istilahnya tuh seperti itu. Kamu juga akan lihat-lihat di sini, lebih selektif gitu loh. Siapa yang kamu bantu, siapa yang kamu tolong gitu ya. Siapa yang layak untuk kamu
beri bantuan dan tidak, istilahnya tuh kayak gitu. Lebih selektif lah intinya gitu. Dalam pergaulan juga sama, aku ngerasa kamu akan lebih memilih orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, tapi bisa juga untuk beberapa orang ini menemukan cinta yang tepat ya, orang yang tepat gitu. Ya, orang yang tepat itu yang gimana? Orang yang tepat itu orang yang bisa menyembuhkanmu gitu ya. Kehadiran seseorang ini tuh bikin kamu sembuh dari rasa sakit hati atau kecewa kamu di masa lalu gitu. Bukan pelarian ya, beda. Orang kalau pelarian itu biasanya kamu tidak punya perasaan sama orang tersebut, tapi kamu paksa-paksain gitu. Tapi di sini enggak, roman ini bermakna orang tersebut itu bisa bikin kamu tuh jatuh hati gitu sama orang itu. Menimbulkan rasa romantisme di dalam hati kamu gitu. Selain itu juga dia ini kayak apa ya? Kayak bikin kamu tuh ngerasa nyaman gitu loh. Bikin kamu tuh ngerasa aman gitu. Makanya tadi aku bilang kehadiran orang ini akan menyembuhkan kamu gitu. Seperti obat untuk diri kamu gitu. Kemudian di sini ada peaceful resolution, solusi damai ya. Ada banyak hal yang di sini akhirnya kamu bisa berdamai ya dengan hal itu yang sebelumnya mungkin kamu mencoba untuk berdamai dengan hal itu, kamu coba untuk menerima itu gitu ya. Karena biasanya kalau apalagi di sini ada roman ya, berkaitan dengan hati yang pernah broken, hati yang pernah hancur, hati yang pernah terluka gitu ya. Biasanya tuh kayak nggak terima gitu ya, ada perasaan nggak terima. Ya, nggak terima itu kan berarti kan ada penolakan ya di situ, karena nggak bisa menerima gitu. Nah akhirnya kamu tuh kayak bisa lebih damai di sini, bisa berdamai dengan hal itu gitu ya. Dan disitulah kamu kayak menemukan ketenangan batin gitu. Dan seperti yang bilang tadi, kayak lebih bisa mencintai diri sendiri, kayak menemukan cinta gitu dari dalam diri kamu sendiri. Kamu lebih bisa mengasihi diri kamu sendiri gitu. Ya, selain itu juga kamu juga, aku rasa di sini kalau misalkan ada konflik dengan orang gitu ya, dengan seseorang ya, entah ini pasangan ya untuk beberapa orang atau dengan teman, siapapun ya, aku rasa akan ada solusi damai gitu. Akhirnya kamu kayak berdamai dengan orang tersebut gitu loh, saling memaafkan ya, maaf-maafan. Dan walaupun mungkin ada beberapa yang kamu tidak akan sama lagi dengan orang itu, tapi hubungan kalian akan kembali baik gitu loh. Karena ada beberapa yang kadang-kadang ya, ada orang kalau udah dikhianati itu dia bisa memaafkan, tapi dia tidak bisa lagi kembali seperti dulu gitu loh istilahnya ya. Jadi kayak kalau dulunya kalian tuh temen deket nih, misalkan aku contohkan temen ya, temen deket kamu udah percaya banget gitu ya, tapi ternyata dia mengkhianati kamu. Tapi ketika dia minta maaf sama kamu karena mungkin mengingat pertemanan dulu gitu ya, nah kamu bisa maafin, tapi kamu nggak bisa lagi kembali seperti dulu atau sedekat dulu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Ada beberapa mungkin situasi-situasi seperti itu gitu, tapi kamu udah bisa memaafkan di sini gitu ya. Kadang-kadang kan ada ya orang yang begitu gitu loh ya, jadi tidak memberi kesempatan lagi gitu loh. Jadi nggak sama lagi lah perlakuannya tuh, kayak nggak sama lagi gitu loh, karena udah sakit hati banget gitu loh ya, udah nggak mau lagi lah intinya gitu loh ya. Udah diberi kepercayaan tapi sengaja menyakiti atau mengkhianati gitu. Jadi kayak nggak ada lagi kesempatan kedua gitu ya. Tapi kesempatan keduanya ini bukan nggak baikan lagi, enggak ya, tapi kamu itu udah baikan gitu, udah maafin, cuman kayak nggak seperti dulu lagi gitu loh istilahnya tuh gitu ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan ya gitu. Jadi kayak nggak sedekat dulu lagi gitu loh, kamu kayak mulai menjaga jarak dengan orang tersebut gitu ya. Juga nggak terlalu bicara tentang hal-hal yang deep gitu ya, mungkin kayak ya mungkin kamu akan menganggapnya lebih sebatas gitu loh istilahnya tuh gitu. Oke. Kemudian di sini juga untuk beberapa orang, gak semua, kamu tuh kayak diminta untuk lebih mengikuti aliran semesta. Paham? Maksudnya mengikuti aliran semesta ini kayak ya udah,
Kalau yang hilang dari kamu ya udah lepaskan gitu ya. Contoh nih, hubungan. Kamu mungkin putus dengan pasangan kamu dan itu menyakitkan untuk kamu rasakan, dan kamu tuh kayak mencoba untuk nggak terima, nolak, kenapa sih begini. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah hal tersebut yang lepas itu udah lepas gitu, yang udah terjadi ya sudah terjadi gitu loh ya. Kamu nggak bisa kontrol, kamu nggak bisa ubah itu gitu, karena itu udah terjadi ya. Makanya di sini kamu harus terima hal itu gitu ya, dan mulailah untuk terbuka untuk hal-hal baru, membuka hal-hal baru gitu loh ya, membuka hidup baru lah istilahnya kayak gitu ya. Berdamai dengan hal itu ya, kayak ibaratnya menerima gitu loh apa yang sudah terjadi, karena hal itu tuh nggak bisa dirubah, kamu juga nggak bisa merubah hal itu gitu loh. Jadi jangan disesali, jangan terus-terusan diratapi gitu ya, jangan terus-terusan diingat gitu ya, seperti itu. Karena waktu kamu itu terlalu berharga ya untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Yang terjadi ya udah terjadi, kamu nggak bisa ngapa-ngapain untuk hal itu. Jadi lepaskan, terima ya, apa yang hilang, apa yang diambil Tuhan atau semesta ya udah biarin diambil gitu. Yang dia beri apa kita terima. Nah istilahnya kayak gitu. Apa yang dia berikan ya udah terima gitu. Ya jangan coba untuk ditolak. Oke. Nah dengan begitu kan sama kayak kamu itu mengikuti aliran semesta gitu loh ya. Dengan begitu kamu juga akan lebih damai di sini, lebih tenang gitu loh. Kamu nggak akan merasa bergejolak lagi perasaan kamu gitu, karena emosi yang sedang kamu hadapi, naik turun gejolaknya emosi itu karena ada ketidakterimaan gitu. Tapi ketika kamu sudah menerima, berdamai dengan hal itu, nah itu akan otomatis kamu akan lebih tenang gitu loh ya. Kamu akan lebih damai, menemukan peace gitu loh, peaceful gitu ya, damai, penuh damai gitu di dalam hati kamu. Nah ini juga ada kaitannya romance gitu. Jadi kayak menemukan cinta, atau kayak itu juga bentuk dari rasa kamu mencintai diri kamu sendiri gitu, karena tidak membiarkan diri kamu terus-terusan gitu loh berkubang di situasi itu gitu loh, situasi yang sudah seharusnya kamu lepaskan gitu. Itu kan yang ada kan di pikiran kamu doang gitu loh ya. Jadi kamu nggak terjebak, stuck di situ gitu loh, istilahnya tuh gitu. Oke, kemudian kita lihat di sini. A year from now, 1 tahun dari sekarang. Oke, aku ngerasa untuk beberapa orang mungkin ini udah cukup lama ya menghadapi situasi yang seperti itu. Jadi aku ngerasa di tahun ini mungkin kondisi kamu mulai baik, mulai pulih gitu ya. Tapi untuk beberapa orang mungkin masih di tahun ini kamu masih berproses gitu ya, masih memproses itu. Tapi it's okay, kamu akan pelan-pelan membaik di sini ya. Kamu sedang berjalan ke arah lebih baik, karena untuk penerimaan itu ya, untuk benar-benar berserah gitu ya, benar-benar berdamai dengan hal-hal yang sulit untuk kita berdamai dengan hal itu memang gak mudah ya, butuh proses gitu. Dan setiap orang itu prosesnya gak sama ya, untuk memproses itu tuh gak sama gitu ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bertahun-tahun bisa gitu ya, tergantung dari trauma atau luka masing-masing orang gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini sesuatu yang mungkin sedang kamu pertanyakan, atau sesuatu yang sedang kamu tunggu, kamu nantikan ya, mungkin akan terjadi di tahun ini ya. Kalau nggak tahun ini ya 1 tahun dari sekarang kamu akan menuju impian kamu. Jadi kamu akan berjalan ke arah yang kamu inginkan itu gitu. Oke. Dan ada beberapa juga di sini diminta untuk memulai sesuatu ya di tahun ini. Jadi kamu jangan ragu. Namun untuk beberapa orang masih harus dipertimbangkan kembali. Ketika kamu siap baru kamu mulai. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Oh, di sini aku ngerasa ya untuk beberapa orang, kalau kamu udah berdamai dengan keadaan kamu, ya, ini ada kaitannya dengan kesadaran yang meningkat juga ya, spiritual yang meningkat atau kesadaran kamu yang naik level.
Dan aku juga ngerasa intuisi kamu ya, intuisi kamu mungkin akan terbuka ya, atau kayak kamu akan lebih peka gitu loh ya. Mungkin hal-hal yang sebelumnya kamu nggak sadari gitu ya, ini kok kamu jadinya lebih sensitif ya gitu loh. Kok kamu tiba-tiba kok tahu ya orang ini tuh bohong atau enggak gitu loh, kayak seolah-olah tuh seperti itu gitu ya. Heart chakra ada kaitannya dengan hati di sini. Jadi kamu akan lebih sensitif, lebih peka gitu loh. Ya, tapi pekanya di sini bukan kamu bisa melihat hal-hal gaib-gaib gitu, enggak ya. Tapi kayak lebih ke intuisi kamu gitu loh. Intuisi kamu mungkin lebih tajam gitu loh. Jadi kamu akan tahu misalkan orang ini punya niat baik sama aku. Orang ini punya niat tidak baik sama aku nih. Nah, istilahnya tuh gitu. Kamu akan tahu, kamu akan bisa merasakan gitu. Orang ini bohong, orang ini nipu ya, orang ini punya niat jahat atau enggak, itu kamu akan bisa ngerasain gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi semacam empat yang kebuka lah gitu. Kemudian di sini ada Eight of Wands. Eight of Wands ini tentang pergerakan ya, atau kemajuan. Untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk move ya, bergerak di sini. Melakukan effort atau tindakan gitu, karena ya seperti yang bilang tadi di sini ada a year from now, jadi 1 tahun dari sekarang, tahun ini kamu harus memulai sesuatu ya yang kamu rencanakan sebelumnya gitu. Di sini kesempatan terbuka ya. Eight of Wands ini berbicara tentang dorongan, kesempatan, ataupun kayak semesta itu membuka jalan untuk kamu gitu loh. Jadi kamu akan dimudahkan istilahnya tuh gitu. Oke. Kemudian ini juga berkaitan dengan perpindahan ya. Kalau aku lihat mungkin kamu akan pindah tempat atau kamu melakukan perjalanan di sini ya, pindah tempat lah. Aku nggak tahu ini pindah tempat kamu berkaitan dengan pekerjaan yang kamu ingin pindah kerja kemana, keluar pulau, kota atau negara, aku nggak tahu. Atau bisa kamu ini memang pengen pindah tempat gitu ya. Kamu nggak nyaman dengan lingkungan kamu saat ini, atau kamu ingin punya tempat yang lebih baik gitu, yang contohnya kamu ingin pindah ke kota gitu ya, atau justru kamu dari kota yang udah lama-lama banget gitu ya, tapi kamu ingin pindah ke tempat yang lebih tenang gitu. Jadi kamu pindah ke desa gitu, atau kayak beli rumah di desa, istilahnya kayak gitu loh istilahnya ya. Pokoknya di sini ada perpindahan. Oke. Kemudian ada juga di sini yang aku lihat tentang komunikasi ya. Mungkin akan ada komunikasi di sini dengan seseorang ya, yang istilahnya kamu udah lama nggak komunikasi dengan orang ini. Akan ada keterbukaan. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Ada beberapa yang mungkin situasi-situasi sulit yang sedang kamu hadapi, kamu akan keluar dari situ ya. Tapi ada juga yang mungkin kamu masih berproses seperti yang bilang tadi. Ya mungkin ada yang masih berproses di sini. Ya. Ini ada rasa kehilangan gitu loh. Ya, perasaan-perasaan kehilangan, perasaan-perasaan yang pokoknya membawa beban mental. Kemudian juga tekanan batin. Kemudian juga berefek pada semuanya ya. Kayak seolah-olah tuh ngerasa sendiri, nggak ada yang mengerti, nggak ada yang memahami. Lingkungan juga lingkungan yang nggak support gitu ya. Dan ini berdampak banget, gak hanya dari segi mental, tapi juga mungkin dari pekerjaan juga gitu loh. Ya pekerjaan juga istilahnya aliran pekerjaan atau aliran keuangannya juga nggak bagus gitu loh istilahnya. Ya di Eight of Pentacles ini. Makanya di sini butuh perjuangan. Untuk beberapa orang masih harus berjuang untuk keluar dari situasi-situasi yang sulit, tapi untuk beberapa orang sudah ya, kamu akan bisa keluar dari situ. Karena di sini ada romance ya, akhir dan peaceful resolution. Kamu akan menemukan kedamaian di sini. Untuk beberapa orang masih butuh proses di sini. Ya, tapi it's okay, kamu jangan menyerah ya di situasi-situasi sulit saat ini. Ya, yang kamu butuhkan adalah kesabaran dan perjuangan.
Kalau kamu ingin butuh bantuan seseorang ya, kamu cari bantuan ya, cari orang yang tepat di sini untuk membantu kamu mengatasi problem kamu ini. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Di sini aku rasa ada rezeki ya, berkaitan dengan keuangan untuk beberapa orang. Kabar baik di segi keuangan ataupun mungkin pekerjaan gitu ya. Kamu mungkin akan mendapatkan pekerjaan baru yang cocok untuk kamu, bisa saja ya untuk beberapa orang. Dan untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi, mungkin kamu akan memulai, atau kamu kayak diminta untuk memulai gitu, atau sudah memulai tapi kamu ngerasa kayak kok kayak gini-gini terus ya gitu, kayak ada perasaan aliran keuangan kamu kok nggak bagus, nggak lancar, nah istilahnya kayak gitu. Nah ini aku rasa sesuatu yang sedang kamu kerjakan. Contoh kalau kamu membangun usaha bisnis sendiri, ini aku rasa akan mulai membaik ya, pelan-pelan di tahun ini akan lancar kembali gitu. Hanya saja perlu kesabaran kamu dan konsistensi kamu, komitmen kamu di dalam hal yang kamu kerjakan itu gitu. Akan ada hasil di sini gitu. Yang tidak dapat pekerjaan akan dapat pekerjaan di sini, tawaran pekerjaan yang menjanjikan ya. Kemudian juga ini berkaitan dengan hubungan, mungkin ada juga yang akan ada tawaran hubungan yang lebih solid untuk kamu ya. Seseorang memberikan komitmen kayak gitu. Orangnya bertanggung jawab gitu ya, karena di sini juga ada romance ya. Kamu akan menemukan orang yang tepat di sini gitu. Oke. Kemudian di sini ada Five of Swords. Oke. Five of Swords ini ada beberapa yang dimana butuh istirahat ya, break dulu gitu, karena ya ada yang mungkin sempat kelelahan, kewalahan berjuang untuk situasi yang sulit. Jadi di sini kamu pelan-pelan ya mulai untuk memulihkan diri kamu gitu. Oke. Kemudian juga di Five of Swords ini meminta kamu untuk berhati-hati ya. Gitu, berhati-hati pada siapa kamu meminta bantuan atau meminta pertolongan gitu. Jangan sampai orang tersebut itu memanfaatkan kesusahan kamu ya. Jadi kayak mengambil kesempatan di dalam kesempitan kamu, diibaratkan tuh gitu. Jadi berhati-hati pada siapa kamu minta tolong atau bantuan gitu. Dan juga aku rasa juga di Five of Swords ini perhatikan juga tentang berita yang kamu dengar gitu ya. Mungkin tentang gosip apapun itu jangan diladenin ya, jangan dilayan gitu ya. Kalau misalkan ini ada kaitannya dengan pasangan, mungkin ya kamu harus cari tahu dulu gitu ya, jangan mudah percaya dulu gitu. Kadang-kadang ada orang itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba gitu loh. Istilahnya tuh seperti itu. Kamunya udah punya konflik dengan pasangan misalkan, atau dengan orang ya, seseorang gitu. Nah kemudian orang ketiga nih masuk gitu, kayak menghasut atau apa gitu loh, biar tambah memperkeruh keadaan atau memperburuk gitu. Makanya jangan mudah percaya di sini, dilihat-lihat dulu gitu. Kadang-kadang dengan seseorang itu memang wajar ya punya gesekan-gesekan kecil gitu ya, tapi tidak berarti orang tersebut walaupun punya gesekan dengan kamu, dia benar-benar berbuat jahat di belakang kamu, ngejelek-jelekin kamu, ngelok-ngelok kamu, fitnah kamu, itu belum tentu gitu loh ya. Makanya harus berhati-hati, dilihat-lihat dulu gitu loh ya. Jangan mudah percaya. Kadang-kadang orang mengadu domba itu ya, itu mudah sekali gitu, karena ada keuntungan dari pihak orang ini gitu loh ya. Biasanya orang-orang seperti itu, kalau ada yang memang mungkin dia mengambil keuntungan gitu ya, keuntungannya nggak dari kamu ya, dari seseorang gitu ya, karena ini kan pihak ketiga gitu ya, orang yang satunya gitu ya. Keuntungannya ya mungkin satunya ya biar dapat sesuatu dari kamu atau dari dianya, orang tersebut gitu ya, dibilang baik, dibilang apa ya istilahnya, ngebela dia gitu, atau di pihak dia gitu, atau ngebela kamu di pihak kamu, istilahnya kayak gitu ya. Tapi bisa juga tidak ada keuntungan apa-apa, tapi orang ini seneng ngelihat kamu bertengkar dengan orang tersebut gitu
ya. Biasanya orang-orang seperti ini nih nggak suka lihat hidup kamu baik ya, gitu. Nggak suka lihat hidup kamu baik atau hidup orang tersebut baik gitu loh. Jadi orang ini kayak punya problem gitu ya, seperti itu. Gak suka lihat orang hidupnya tenang, gak suka orang lain, tapi suka sekali hidup orang itu riuh rusuh gitu, itu suka sekali gitu. Ada orang tipe-tipe seperti itu, tak ada. Dia kalau secara dibilang secara sadar ya, dibilang secara pandangan mata seperti ini, dengan mata telanjang, mata terbuka seperti ini, itu kesannya dia tidak punya problem gitu ya, itu wajar, biasa aja gitu loh. Tapi sebenarnya dalamnya dia itu orang ini punya problem gitu. Dia sendiri tidak sadari dia punya problem gitu. Karena orang yang nggak punya problem, dia nggak mungkin melakukan hal itu gitu loh. Ya, seperti itu. Dan seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang jangan menyerah dengan situasi dan kondisi kamu. Kamu harus berjuang di sini. Cari dukungan, cari support ya, cari bantuan, jangan egonya tinggi, jangan gengsinya tinggi. Kalau memang benar-benar tidak punya uang, butuh bantuan, pinjam uang orang gitu ya, ya udah pinjam aja gitu, memang kamu lagi butuhin. Jangan ngedepankan gengsi atau ego kamu gitu ya. Kalau butuh bantuan ya udah minta bantuan sama orang gitu, tapi benar-benar orang yang kamu percaya di sini gitu. Oke. Kemudian kita lihat dari asmara. Religious factor. Oke, untuk yang single di sini, aku lihat kamu masih harus memproses ya, seperti yang bilang tadi. Ini ada kaitannya dengan ya Five of Pentacles ini. Situasi kamu masih kayak masih terpuruk gitu loh, kondisi kamu, keadaan kamu. Kamu masih ada galau-galau, sedih-sedih gitu, karena ada kaitannya dengan religious factor ya, atau spiritual gitu, spiritual paths, atau ada kaitannya dengan level kesadaran kamu, spiritualnya kamu dinaikin di sini. Karena ini untuk meningkatkannya situasi kamu ini untuk itu gitu loh. Ya, untuk kamu lebih berspiritual lagi gitu ya. Atau untuk gini, kamu ingin mencari sebuah kedamaian, ketenangan atau kesembuhan. Nah, perbaiki spiritualnya kamu. Karena tujuannya tuh ini, meningkatkan level kesadaran kamu ya, dekatkan pada Tuhan ya. Ini tentang spiritual. Gitu, spiritualitasnya kamu ditingkatkan gitu. Ya, karena ini juga membawa pengembangan diri gitu loh istilahnya ya, pertumbuhan diri kamu. Karena di sini juga ada love yourself first gitu loh, sayangi diri kamu, cintai diri kamu gitu ya, seperti itu. Tingkatkan level kesadaran kamu, lebih respect terhadap diri kamu gitu. Nggak usah dengerin omongan orang, nggak usah dengerin kata orang gitu ya, nggak usah lihat keluar gitu ya. Orang mau ngapain gitu ya udah biarin aja gitu. Kamu nggak bisa kendaliin itu, nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kamu kendaliin diri kamu gitu ya. Apa yang bisa kamu kendaliin, yang nggak bisa ya udah lepaskan gitu. Kalau misalkan ada hal-hal di luar diri kamu yang masih nge-trigger kamu ya, contohnya seperti yang bilang tadi, kamu ada di lingkungan orang yang tukang gosip, tukang fitnah, apapun itu gitu ya, itu udah jauhi. Kamu nggak usah lagi berinteraksi dengan mereka gitu. Ubah diri kamu gitu ya, lebih self love di sini, respect terhadap diri kamu gitu. Oke, di sini ada playfulness, ini meminta kamu untuk bersenang-senang, tertawa gitu, lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang bikin kamu happy gitu. Karena di sini energi kamu masih bener-bener drop ya. Dropnya ini bukan drop yang kamu sakit dalam keadaan sakit badan gitu, enggak ya, tapi kayak hopeless gitu ya, kayak ada kesedihan yang masih kamu rasakan, kemudian pikiran kamu kayak masih stres gitu loh ya. Makanya di sini ada playfulness, bersenang-senang lah. Kapan sih kamu terakhir kali bersenang-senang ya? Mungkin kamu butuh traveling, butuh refreshing. Makanya tadi aku bilang juga, dengan adanya Eight of Wands ini, mungkin ada beberapa di antara kamu ingin pindah tempat gitu loh ya. Dan sini lakukan gitu loh, lakukan itu. Kalau kamu memang nggak nyaman di situ, lingkungan kamu itu nggak support gitu,
pindah ke tempat baru gitu, cari yang lebih enak, yang bikin kamu lebih cepet healingnya gitu loh, seperti itu ya. Lakukan hal-hal yang menyenangkan, mungkin hobi kamu gitu ya, atau traveling ya, atau nonton film-film yang lucu yang bikin kamu tuh tertawa gitu ya, karena di sini tertawa ya, laugh itu ya, atau tertawa-tawa gitu ya, itu adalah terapi terbaik juga untuk mengobati rasa sakit hati gitu loh ya, karena energi kesedihan itu akan ambiar gitu loh ketika kamu tertawa, istilahnya gitu ya. Coba nanti kamu praktekin sendiri ya gitu, karena biasanya dengan tawa itu memang yang awalnya marah gitu ya intinya, kemudian dia tiba-tiba tertawa, lucu, ada hal yang bikin dia tertawa, itu nggak jadi marah gitu loh ya. Mungkin kalian juga pernah alami hal ini gitu. Kemudian yang sedih-sedih juga gitu, ketika dengar lucu gitu, atau ada temennya mungkin atau orang lain yang melucu, bersikap lucu di hadapannya, atau hal-hal yang mungkin dia dengar atau dia ingat gitu ya, atau dia lihat gitu ya, atau misalkan lihat film gitu ya, dia kan tiba-tiba tertawa nih. Nah, hal-hal yang bikin yang awalnya hati dia sedih, hati dia galau itu bisa tiba-tiba dia bisa tertawa. Nah, itu kayak ambiar gitu, energi kesedihan itu kayak seperti hilang gitu loh ya. Jadi di sini lakukan hal-hal seperti itu gitu ya, biar energi kamu tuh up lagi, naik lagi gitu ya, nggak down, nggak turun gitu. Oke. Kalau di parameternya tuh gitu ya, diibaratkan tuh gitu ya, kalau diukur dari parameter tuh seperti itu gitu ya. Jadi jangan biarkan tuh turun gitu ya. Kalau turun itu aku ibaratkan tuh sedih gitu ya, sedih galau itu kan turun down gitu loh. Tapi kalau tertawa, gembira, happy itu kayak naik ya, istilahnya tuh kayak gitu, up gitu ya. Dan untuk yang berpasangan di sini, di sini yang aku lihat kalau berpasangan di sini mungkin kamu dealing dengan seseorang yang memiliki beda adat, budaya, agama dengan kamu ya. Jadi karena adanya perbedaan-perbedaan ini, mungkin ada sedikit timbul kesalahpahaman ya, salah mengerti gitu loh, gagal paham gitu ya. Makanya di sini kamu nggak harus mengorbankan diri gitu loh, karena di sini ada self respect yang dimana kamu harus lebih respect terhadap diri kamu. Kamu nggak harus berkorban lebih gitu loh sama pasangan kamu gitu ya. Berkorban sih boleh, tapi kamu harus lihat gitu loh, apakah pengorbanan kamu itu benar-benar dihargai atau mendapatkan feedback yang bagus gitu, atau justru sebaliknya gitu, pengorbanan kamu adalah pengorbanan yang sia-sia gitu. Makanya lihat diri kamu, jangan terlalu banyak memberi gitu loh ya, jangan terlalu berlebih lah istilahnya, seperti itu ya. Aku paham di sini bahwa apalagi kalau kamu wanita ya, wanita itu biasanya berharap ketika dia berkorban, mengorbankan segala sesuatunya ya, berkorban lebih gitu ya, dia akan berharap bahwa pasangannya akan menghargai dia atau menyayangi dia, mengerti apa yang dia lakukan atau pengorbanan itu gitu ya, seperti itu. Namun ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu kecewa banget gitu loh ya. Makanya di sini ketika kamu ingin berkorban ya untuk pasangan kamu harus lakukan dengan kesadaran gitu. Yang maksudnya kesadaran ini, kamu harus tahu bahwa gak semua pengorbanan yang kamu lakukan itu akan mendapatkan hal yang sama gitu, atau seperti ekspektasi kamu gitu loh ya. Makanya di sini kalau dilakukan dengan kesadaran itu ya, kamu hanya tahu memberi gitu loh, tidak berharap hal itu tuh kembali gitu. Jadi kalau memberi itu yang ikhlas gitu loh ya, berkorban itu yang ikhlas ya, karena yang dinamakan tulus itu ya udah kamu istilahnya memberi ya udah kamu beri gitu loh. Kalau nggak dapat balasan balik ya udah gitu loh. Jadi kamu kayak nggak menyakiti hati kamu, nggak merasa sakit gitu loh, nggak merasa sakit hati gitu. Tapi kamu juga harus tahu gitu, lihat sikap pasangan kamu gitu loh. Apakah sikap dan tindakan dia itu walaupun dia tidak, istilahnya gini, walaupun dia mungkin tidak melakukan banyak hal untuk kamu atau berkorban banyak untuk kamu, tapi kamu harus lihat perlakuan dia sama kamu gitu. Apakah dia itu respect sama kamu, atau
baik sama kamu, menghormati kamu, menghargai kamu, walaupun dia tidak terlalu full gitu ya. Tapi kamu tahu ya, sisi-sisi baik dia itu tahu gitu loh. Nah, kalau pasangan kamu ada hal-hal yang dia lakukan itu baik untuk kamu gitu ya, atau banyak hal baik yang dia lakukan untuk kamu, ya udah ya, kamu nggak perlu perhitungan. Nah, istilahnya gitu. Jadi kamu nggak akan sakit hati di sini gitu. Jadi kalau memberi itu ya udah memberi aja gitu loh. Nggak harus diperhitungkan, nggak harus dihitung gitu loh, istilahnya tuh gitu. Oke, karena dengan begitu di sini ada playfulness, kebahagiaan. Kamu akan merasakan kebahagiaan ketika kamu juga lebih respect terhadap diri kamu, gitu. Ya mementingkan pasangan boleh gitu, mementingkan pasangan boleh gitu, mengutamakan pasangan tuh boleh aja, siapa nggak boleh aja gitu. Tapi kamu harus tahu, nggak harus dengan melakukan dengan kesadaran gitu loh. Oke. Karena di sini ada perbedaan ya, ada faktor perbedaan pola pikir, perbedaan adat, budaya, agama gitu ya. Mungkin kamu harus tahu kebiasaan dia, mungkin tidak sama dengan kamu gitu loh ya. Bahkan di sini mungkin tidak sesuai yang kamu pikirkan atau ekspektasikan gitu. Makanya kamu harus lebih sayang sama diri kamu sendiri. Jangan buat diri kamu itu terlalu berlebih gitu loh istilahnya ya. Karena akan menyakiti diri kamu sendiri gitu. Ya. Tidak ada yang salah dengan perasaan itu, tidak ada yang salah gitu. Karena cinta itu sebenarnya hanya kalau kita mencintai seseorang sebenarnya itu bukan berpikir tentang apa yang dia bisa beri ke kita ya, tapi lebih ke apa yang bisa kita beri sama dia gitu. Nah ini jadi kan tidak jadi terlalu menuntut gitu loh ya. Yang penting kamu bisa lihat, oh dia memberiku begini, dia kasih aku gini. Nah kemudian kamu lihat diri kamu, apa yang bisa kamu kasih ke dia gitu loh ya. Karena kalau kamu ngelihat hanya dianya, itu jatuhnya nanti kamu akan menuntut gitu loh, menuntut lebih, kayak kamu nggak cukup gitu loh istilahnya ya. Makanya di sini kamu harus lebih love yourself first, respect terhadap diri kamu, memenuhi diri kamu, memenuhi batin kamu. Jadi kamu nggak ngerasa kurang gitu ya, kayak nggak ngerasa kurang cinta, kurang perhatian gitu, enggak gitu loh. Padahal sebenarnya pasangan kamu ya juga udah beri perhatian gitu ya, beri kasih sayang istilahnya tuh kayak gitu. Tapi karena di sini mungkin ada faktor-faktor tertentu yang kamu nggak bisa ngelihat itu ya, kayak menurut kamu kurang, menurut kamu nggak cukup, nah istilahnya kayak gitu. Jadi ada sesuatu di sini di dalam dirinya kamu, makanya cukupkan diri kamu ya, respect terhadap diri kamu gitu, penuhi terhadap diri kamu gitu. Jadi timbulnya nggak salah paham nanti gitu, padahal pasangan kamu ini udah melakukan hal terbaik untuk kamu, itu menurut pasangan kamu, tapi menurut kamu beda gitu loh. Jadi kamu harus bisa lihat-lihat hal ini, lihat-lihat dari dua sisi, bahwa kalian ini dua orang yang berbeda, dua orang yang punya latar belakang yang berbeda gitu, punya adat budaya berbeda, punya pola pikir yang berbeda ya, kemudian juga pola asuh yang berbeda gitu, seperti itu. Oke, dan di sini juga ada playfulness. Mungkin kamu butuh bersenang-senang dengan pasangan kamu, butuh berduaan dengan pasangan kamu, gitu ya. Nggak harus istilahnya terfokus pada hal yang tidak membahagiakan, gitu. Fokus aja pada hal yang bikin kamu senang, happy atau membahagiakan, gitu. Jadi ini saja bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate ya, karena ini banyak banget kartunya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.